satu narasi yang dulu pernah juga saya bahas sama Zulkifli Abbas ya, kira-kira 2 tahun yang silam. Bahwa ada satu narasi dalam riwayat itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab itu membawa kitab Taurat, ya. Kemudian dia ditegur keras oleh Muhammad, ya, dengan enggak. Pertanyaan saya tentang Ibrahim sebagai orang yang pakar gitu, kok lajinya lari kemana-mana kena ancam orang-orang itu. Yang saya tanya, ada tidak Al-Quran itu dikaji sebelumnya, di mana kajian itu membahas tentang Nabi Ibrahim? Ada tidak? Tadi katanya para sahabat mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Iya, tentang Ibrahim. Iya, di situ kitab Taurat itu sudah termasuk di dalamnya itu. Kisah-kisah ini berbicara mengenai Ibrahim. Kan Al-Quran itu dituliskan, ya, dihafalkan dan diwahyukan itu 22 tahun lamanya. Nah, di antara 22 tahun ini kemudian ada tidak sejarah yang Anda tak dapatkan sebagai orang yang mengaku pakar bahwa Rasulullah itu, ya, tidak kemudian menerima wahyu, tapi Rasulullah itu menerima pengajaran dari para sahabatnya tentang Ibrahim, di mana sahabatnya itu mengkaji sebuah kitab yang di dalamnya tertulis Nabi Ibrahim, kan gitu. Coba. Iya, masalahnya gini Jur, kalau kamu bertanya kasih saya kesempatan menjawab gitu loh. Kalau jawabanmu itu seperti buroncong hangus, manalah mungkin saya mau mendengarkan. Waktu saya rugi. Masalahnya saya belum menjawab. Waktu saya mendengarkan Anda ngibul karena di sini bukan sekolah minggu. Kan gitu, Anda mengaku pakar, berarti ketika muncul sebuah pertanyaan tentang Al-Quran, Anda harus langsung to the point, jawabannya itu kena, gitu loh. Pertama itu, saya harus merubah narasi-narasimu dulu, bahwa Quran itu Enggak perlu. Saya hanya ingin pembuktian dari Anda, bahwa Anda pakar, gitu loh. Jangan-jangan Anda ini pagar. Coba buktikan bahwa Anda pagar. Ya, pertama gini, kalau pakar, silakan. Kalau kamu mau bertanya, waktu kamu bertanya kan saya diam. Sekarang giliran saya menjawab, kamu diam dulu gitu loh. Karena saya bukan anak TK. Yang saya tanya tentang cerita Nabi Ibrahim. Ada tidak para sahabat membahas tentang itu atau mempelajari sebuah kitab yang dimana mereka itu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai poin kajian? Ada enggak? Tadi kan sudah saya jelaskan. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa Coba, bagaimana bunyi riwayatnya? Coba. Ya, jadi kurang lebih riwayat itu berbunyi begini. Enggak boleh kurang lebih. Sebagai pakar Anda harus tunjukkan seperti apa itu. Coba tolong admin tampilkan dulu riwayat Umar bin Khattab membawa kitab Taurat. Biar kita baca dulu. Halo. Jadi Anda nggak tahu? Bukan tidak tahu, kan itu sudah tertulis, tinggal tampilkan saja. Maksud saya sebagai pakar Anda nggak hafal gitu? Ya, narasinya itu berbunyi begini. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab itu membawa lembaran kitab Taurat Musa. Kemudian dilihat oleh Muhammad. Enggak, maksudnya gini loh. Saya tidak sedang berdialog dengan orang ecek-ecek kan. Saya lagi berdialog dengan pakar Al-Quran. Iya atau iya? Saya pakar Al-Quran itu kan tidak akan kalian akui. Enggak, bukan masalah diakui ataupun tidak. Saya sedang ingin bertanya pengetahuanmu sebagai pakar terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW banyak bercerita tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, di mana kamu sebagai pakar pasti tahu Nabi Rasulullah Muhammad SAW ini mendapat ilmu ini dari mana. Baik, jadi begini ya Julia. Makanya gini, kamu dewasa dikit gitu loh. Jangan kamu borong semua waktunya. Masa kamu nanya tapi nggak kamu kasih kesempatan saya, gitu loh. Sekali lagi saya katakan, Edis, saya sedang bertanya kepada yang pakar. Iya, makanya bukan Islam yang mengetahui tentang Islam ecek-ecek. Anda pakar kan? Oh, jelas dong. Nah, ya udah, kalau Anda pakar, begitu Anda ditanya, jangan Anda minta untuk ditunjukkan. Anda harus sebutkan.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau haddatsana min Anas bin Malik dan Anda kan pakar gitu loh. Masalahnya mau ngomong udah kamu potong. Enggak, masalahnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya dengan kata pakar itu terhadap diri Anda kan gitu. Jadi begini. Kalau kamu bilang Muhammad menceritakan tentang Ibrahim dalam Quran, itu enggak ada Muhammad menceritakan tentang Ibrahim dalam Quran. Lah itu tadi ayatnya yang kubaca apa? Di mana yang kubaca tadi apa dalilnya? Ibrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan. Dari mana Rasulullah tahu ini? Dari mana Rasulullah tahu bahwa Ibrahim itu mengajarkan sebuah ajaran yang lurus dan dia bukan seorang yang musyrik? Baik, dari mana di situ yang ngomong itu Rasulullah? Loh, kok pakar balik nanya ke saya? Nah, gini dulu loh. Pertama itu saya luruskan dulu pengertian bahwa itu kata Muhammad. Gak ada itu kata Muhammad. Lalu ini kata siapa? Nah, kalau kamu tanya sama saya sebagai pakar, penulis Quran itu tidak diketahui siapa, anonimus. Oh gitu. Ya. Jadi ini bukan dari Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada di narasi bahwa Quran itu dari Muhammad, nggak ada. Oh gitu. Ya. Dari mana Anda bisa tahu itu? Anda kan hidup 1400 tahun dari Rasulullah. Dari isi Al-Quran itu sendiri. Kalau di mana? Ayat mana, surah apa yang mengajarkan itu coba? Misalnya contoh. Di dalam Al-Baqarah ini. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Siapa yang ngomong itu? Gimana? Siapa yang ngomong di situ? Yang ngomong inilah kitab itu siapa yang ngomong? Ya, saya nggak tahu. Sebagai pakar coba Anda jelaskan. Nah, itulah saya bilang tadi, itu anonimus, tidak diketahui siapa, gitu loh. Hanya saja buku ini ditujukan kepada orang-orang atau kelompok tertentu yang siapa. Gitu loh. Tapi kalau demikian adanya, kalau Anda mengatakan bahwa yang menceritakan tentang Ibrahim di dalam Al-Quran itu bukan baginda Rasulullah. Selamat sore Pak Martin, apa kabarnya ini Pak Martin? Lalu siapa? Gimana kabarnya ini Pak Martin? Aduh, lama. Noise. Mau pamer suara kah? Noise bang. Summa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kangen ini dengar argumen-argumennya ini Pak Martin ini. Kok jadi kacau begini ya? Noise, Bang Hamba. Sudah Bang Zuma, sudah saya mute. Sudah, silakan lanjut. Dia nggak sadar kebuka. Terima kasih. Oke, ya siap Pak Martin. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat sore ya Pak Martin, sehat selalu bersama keluarga. Apanya di mute kok masih? Sesama kaos nggak bisa ternyata. Silakan. Host. Gimana? Bang Elias, monitor Bang Elias. Halo. Lanjut Pak Ustadz Juma. Ya baik. Ayat ini kan jelas mengatakan di situ ya dalam surah An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim." Nah, ini ada pernyataan yang kemudian datang membahas tentang nama Ibrahim. Rasulullah Muhammad SAW kemudian diberi petunjuk di situ sehingga dia menyampaikan hal ini kepada para sahabat. Sebagai pakar, Anda ngaku pakar. Dari mana kemudian Al-Quran ini mendapatkan nama Ibrahim dan mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah orang yang tidak musyrik. Dia adalah seorang yang lurus dalam hal akidah. Dari mana Al-Quran bisa mendapatkan ilmu ini? Dari orang-orang ajam. Dari orang-orang ajam. Bisa Anda tunjukkan sumbernya? An-Nahl 103. An-Nahl 100 berapa? 03. Ayat 103. Apa itu? Bisa Anda bacakan ayatnya? Ayat itu berbunyi kurang lebih berbunyi. Jangan kurang lebih, Anda pakar lu kurang lebih pakar kayak penjual di pasar jualan jualan terong.
Pakar itu harus langsung Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimu. Minimal kayak begitu, baru pakar. Nah sekarang ketika Anda mengatakan An-Nahl ayat 103, kayak mana itu bunyinya ayat itu? Iya, jadi begini ya Julia. Tidak boleh kepakaran itu kamu yang menentukan. Loh, Anda ngaku pakar Quran. Loh. Bukan pakar jualan terong. Ketika Anda ngaku pakar Quran, maka seluk-beluk mempelajari Quran harus sudah Anda pahami dan kuasai. Mempelajari Quran versinya siapa? Loh, kalau Anda punya versi sendiri, jangan ngaku pakar Quran. Karena ternyata Anda tidak terpelajar terhadap kitab umat Islam. Gini loh Jul, gini, coba kamu itu berusaha dulu dengarkan lawan bicaramu itu ngomong. Biar saya tidak sedang ingin mendengarkan ocehan Anda. Saya hanya ingin membuktikan bahwa apakah Anda pakar atau tidak. Anda mengatakan tentang Ibrahim diterima dari orang-orang Najam menurut saudara. Nah sekarang Anda buktikan. Anda mengatakan ada di dalam surah An-Nahl ayat 103. Coba Anda bacakan ayatnya. Bukan Najam, Ajam. Nah, iya, mau Ajam, mau Najam, mau Sajam. Saya ingin tahu sejauh mana Anda menjadi pakar dalam hal ini, gitu loh. Jadi begini, pertama-tama kita itu punya metode yang berbeda dalam memahami Quran. Nah, kamu metode apa? Anda metode apa? Ya, metode yang saya pahami itu adalah Quran menjelaskan dirinya sendiri tanpa. Metode apa itu namanya? Metode apa itu namanya? Mempelajari Quran by Quran. Oh, mempelajari Quran by Quran. Mantap. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan An-Nahl ayat 103, coba Qurannya mengatakan apa? Ya, dan sesungguhnya kami mengetahui. Oh, itu terjemahan itu yang saya tanya, Qurannya mengatakan apa? Loh. Jadi nggak boleh diterjemahin. Bukan. Anda ini pakar Al-Quran atau pakar terjemahan? Oke, baiklah ya. Kalau kamu baca, iya memang jurus kamu menutupi ya semacam ini. Oke, saya coba. Bukan ini. Saya tidak sedang bertanya kepada orang yang ece-ece loh. Ini saya bertanya kepada pakar Al-Quran. Sebagai pakar Al-Quran berarti Anda jangankan terjemahannya, jangankan Al-Quran, terjemahannya pun Anda hafal. Sekarang saya ingin Anda itu buktikan Anda pakar Quran. Apa bunyi daripada ayat An-Nahl ayat 103 itu? Baiklah, memang metode ngarap ini memang hanya untuk mengalihkan perhatian. Gak apa-apa, saya turun. Bukan. Ini bukan Bible. Ini Al-Quran. Di mana Al-Quran itu adalah kitab suci yang diwahyukan dalam menggunakan bahasa Arab. Kita sebagai pakar Anda harus bisa dong. Ya, kalau bukan Arab. Anda nggak bisa berarti Anda bukan pakar. Anda pakar. Iya, pakar makan tembok. Apakah kita orang Arab? Bukan orang Arab, tapi Al-Quran itu dipelajari oleh siapapun. Nah, Anda bukan orang Arab, tapi Anda mengaku pakar. Pakar apa Anda ini? Loh, untuk menjadi pakar tidak? Saya tanya, Anda ini pakar apa? Udah dibilang pakar Quran. Berarti Anda pakar bahasa Arab. Kan begitu. Karena Quran itu bahasa Arab. Nah, itu klaimmu. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Itu bukan klaim. Itu fakta yang harus Anda lalui. Bahwa ketika Anda mengaku pakar sebuah kitab, di mana kitab itu menggunakan bahasa tertentu, maka sudah wajib hukumnya Anda menguasai bahasa yang digunakan kitab tersebut, baru mengaku sebagai pakar. Kira-kira kalau saya jawab, pelakor itu Gunda, pelakor. Kalau saya jawab ketakutan nggak ini nanti dipotong lagi? Nggak ada takutnya. Saya kan dalam proses belajar ini kepada pakar, kan gitu. Iya makanya. Nggak takut saya bebas dalam ini. Kan? Jadi gini Jul, kalau kamu bilang Quran itu bahasa Arab, menurut ayat Quran yang mengatakan kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab, la'alakum taqilun, supaya kamu mengetahui, la'alakum memahami. Apa tadi? La'alakum apa? La'alakum taqilun. Ketawa boleh dong sebagai murid. Apa lagi? Jadi gini Julia. Iya. Kalau kamu tanya terus. Coba kembali kepada An-Nahl ayat 103. Baik, kalau kamu tanya sama saya, apakah Quran itu bahasa Arab?
Ya. Enggak, kita enggak usah ke situ. Anda kan sudah ngerti, Anda kan pakar tuh. Sudah pasti tahu bahwa Al-Quran itu pasti bahasa Arab. Kan gitu. Nah sekarang yang saya ingin tahu, bagaimana Al-Quran bisa membahas tentang sosok yang bernama Ibrahim? Apakah para sahabat pernah mempelajari sebuah kitab? Kan tadi sudah saya jawab bahwa ada narasi. Ada narasi. Jadi ini cuma narasi. Loh. Ini masalahnya tuh saya mau ngomong tuh langsung kamu potong. Kamu enggak, masalahnya kan ini saya lagi berdialog dengan pakar. Sebagai pakar Anda harusnya tahu ini cuma narasi atau memang fakta. Buat apa kalau ngomong dikit kamu potong? Lah sebagai pakar kan Anda harus siap itu. Anda kan yang mengaku pakar. Lah kan, bukan aku. Justru nah, itu kebetulan saja Anda bertemu dengan orang yang kritis. Sekarang saya tanya, ini narasi atau memang fakta? Duh, jelas di situ Umar bawa kitab Taurat. Ya mana? Dalilnya mana yang Anda maksud bawa Taurat? Jangan-jangan yang dibawa itu cuman potongan lembaran. Ya, jadi Umar itu pernah membawa lembaran kitab Taurat. Lembaran-lembaran atau potongan lembaran? Tunggu dulu. Kalau lembaran-lembaran itu berarti banyak lembaran. Kalau potongan lembaran berarti satu lembar ada potongannya gitu. Nah, intinya apa? Yang benar yang mana nih? Baiklah saya turuti lembaran kitab Taurat. Jadi itu menjadi satu indikasi. Potongan atau lembaran-lembaran? Lembaran kitab Taurat. Potongan atau lembaran utuh? Udah dibilang lembaran. Berapa lembar? Tidak disebutkan di situ berapa lembar. Enggak disebutkan, tetapi itu Anda katakan sebagai kitab Taurat. Ya, itu menjadi satu indikasi bahwa sebenarnya para sahabat itu memang membaca kitab Taurat. Nah, iya, Anda mengatakan para sahabat membaca kitab Taurat, ya kan? Terus orang baru ngomong udah kamu potong. Ya, tunggu dulu. Anda mengatakan bahwa para sahabat membaca kitab Taurat. Ada nggak bukti dalilnya? Loh, tadi saya suruh admin menampilkan di sini, kamu panik. Loh, kenapa ya admin? Bukannya Anda pakar? Saya nggak bisa, saya lagi menyiarkan di tempat saya. Jadi artinya Anda nggak tahu hadisnya? Bukan tidak tahu. Nah, yaudah, kalau Anda tahu silakan bacakan aja. Misalnya An Jabir bin Abdillah, An Umar bin Khattab. Gimana? Laptopnya saya pakai buat nyiarin. Oh, berarti yang Anda maksud pakar itu Anda punya filenya masih di laptop gitu? Loh, jelas dalam narasi itu tadi saya sebutkan bahwa Umar itu membawa lembaran kitab Taurat dan Muhammad marah karena Umar bin Khattab itu. Nah, itu menjadi satu indikasi bahwa kalau kamu bilang para sahabat itu tidak membaca kitab Taurat atau kitab-kitab terdahulu, itu tidak benar. Jadi kemungkinan adanya penjiplakan itu sudah pasti ada, gitu loh. Narasi penjiplakan. Enggak boleh begitu. Anda kan pakar gitu. Kalau saya kan jelas nih, ketika kemudian para sahabat datang, ya, yang mana kemudian riwayat itu diceritakan Umar, ya kan, di situ dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendengarkan orang Yahudi, ya, ada beberapa ucapan orang Yahudi yang kami kagum padanya. Lalu kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah menurutmu boleh kami mencatat sebagiannya? Itu yang dikatakan oleh Umar. An-naktuba ba'daha, bisakah kami menuliskan, mencatatnya sebagian yang kemudian orang Yahudi itu sebutkan. Lalu apa kata Rasulullah mendengarkan itu, saudara pakar? Ya, kalau kita baca narasi itu, memang Muhammad mengatakan seandainya saja Musa hidup di zaman ini, maka dia akan menjadi pengikutku. Nah, terus apa maksudnya itu? Yang menjadi poinnya itu begini loh, kalau kamu bilang
para sahabat itu tidak pernah atau tidak melek dengan kitab sebelumnya seperti Taurat itu tidak benar. Karena narasi Umar. Loh. Ini ada. Edis, kita disaksikan ribuan orang loh. Enggak, di awal saya tidak pernah mengatakan itu. Malah saya bertanya dan saya mengangkat sebuah dalil dalam Al-Quran. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Kan itu. Kemudian saudara mengatakan ada narasi di dalam riwayat yang mengatakan sahabat Rasulullah itu kemudian membaca kitab Taurat. Ternyata itu tidak benar. Itu pepesan kosong. Yang ada adalah ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, anak tuba. Kan itu. Apakah aku bisa menulis ba'daha dari bagian-bagian yang diceritakan oleh orang Yahudi itu? Apakah menurutmu, kata Umar, boleh kami mencatat sebagian dari itu? Iya. Nah, Rasulullah mengatakan nggak boleh. Terus narasi yang Anda bangun kemudian apa? Coba admin bisa nggak nampilkan Umar membawa kitab lebaran kitab Taurat? Bacakan aja gitu loh, kok susah kali. Kan pakar Anda. An Jabir bin Abdullah an Umar bin Khattab. Kan begitu. Kalau pakar itu begitu. Iya, masalahnya itu kalau saya ngomong kamu potong terus. Masalahnya yang kamu ngomong itu nggak nyambung. Iya, gini loh Kipli. Pertama itu. Gimana Edis? Tunjukkanlah kalau kamu itu berani ngasih waktu ke lawan bicaramu. Saya kasih Anda waktu 6 tahun. Lewat 2 jam. Bahkan saya kasih waktu sehari sebelum kamu meninggal. Untuk menjelaskan Al-Quran. Dan apabila kaidahnya benar, pasti saya akan mendengarkan. Nah ini kan lucu-lucuan Anda. Ditanya tentang Nabi Ibrahim, diceritakan di Al-Quran, itu Rasulullah mendapatkan ilmu dari mana? Anda mengatakan para sahabat pernah membaca Taurat, kitab Taurat. Ternyata dibuktikan kagak. Cuman Umar minta izin. Ya Rasulullah, bolehkah kami menulis bagian daripada itu? Lalu apa jawaban Rasulullah? Nggak boleh. Sekiranya Musa hidup, dia pun akan menjadi muridku. Iya, masalahnya itu saya mau ngomong itu kamu ganggu terus gitu loh. Enggak, masalahnya kamu menuduh menulis mempelajari kitab Taurat. Itu enggak benar itu. Makanya kamu itu dengerin saya dulu. Kalau kamu udah dengerin saya baru kamu ngomong. Jadi dibiarkan aja seorang yang pembohong pendusta itu mendustai orang banyak gitu ya. Itu kan versi kamu. Lah buktinya saya tanya sama Anda, dari mana Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan ilmu tentang Ibrahim? Orang saya mau ngomong aja kamu potong. Oke. Pertanyaan simpel. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang Ibrahim? Kalau Anda mengatakan dari kitab Taurat, tunjukkan pada bagian mana kitab Taurat itu kemudian dipelajari oleh para sahabat. Udah bisa ngomong belum saya? Silakan. Ya, jadi tidak benar bahwa Muhammad menceritakan tentang Ibrahim. Yang ada adalah Al-Quran mengatakan bahwa Ibrahim itu begini dan begitu. Nah, itu dia. Ilmu yang diterangkan oleh Al-Quran itu dari mana didapatkan? Baik, didapatkan dari orang ajam. Oke, di mana dalilnya itu dikatakan? An-Nahl 103. Oke, silakan Anda bacakan. Baik, saya bacakan ya. Dan sesungguhnya kami mengetahui. Loh, itu bukan Al-Quran, itu terjemahannya. Itu yang menuliskan itu Departemen Agama. Yang diminta itu yang tertulis di mana di dalamnya itu membicarakan tentang yang Anda maksud, orang-orang yang menggunakan penutur bahasa ajam gitu loh. Kalau kita bahasa Arab, orang yang ngerti nggak sih? Kamu ngerti nggak sih? Sebagai pakar Anda harus membuktikan itu. Loh, apa terjemahan ini nggak berguna? Bukan, beda. Ini kita tidak sedang membahas tentang terjemahan. Kita sedang menguji kepakaran Anda terhadap kitab sucinya umat Islam. Tunjukkan kepada saya bahwa Anda betul-betul pakar. Baca surah An-Nahl ayat 103. Silakan. Jadi maksudmu ini kita ini lomba-lomba bahasa Arab? Bukan Pak, bukan Bu, bukan Tante. Saya sedang ingin membuktikan bahwa Anda adalah pakar. Enggak, masalahnya itu kamu itu mencoba. Begini loh Jo, begini. Saya kemudian diperhadapkan dengan orang Bang Suma, dia
ke sini antum. Kenapa rupanya Pak? Saya ingin mempertemukan kamu dengan pakar Al-Quran. Oh iya, baik. Namanya siapa? Edis. Bagus. Ya, bertemulah saya dengan si Edis ini. Saya ingin membuktikan apakah teman saya ini dusta, kalau ini pakar, atau bukan, jangan-jangan dia penipu. Nah, ternyata bukan hanya kawan saya ini yang ngaku bahwa si Edis ini pakar. Sang Edis pun sudah ada di depan mata saya, masih percaya diri kalau dia adalah pakar. Ingin saya buktikan. Saya ingin bukti, benarkah Anda pakar? Silakan Anda membacakan kitab suci saya dalam original yang sesungguhnya berdasarkan kitab suci saya, An-Nahl ayat 103. Original kitabmu bukan ini. Enggak peduli, aku enggak peduli. Saya ingin Anda membacakan Al-Quran. Iya, ini yang saya bilang metode untuk mengulur-ngulur waktu. Bukan Pak, Pak Edis, Mbak Edis, Paman Edis, Om Edis, kalau Anda pakar nggak usah tunggu lama-lama, baca, ikra. Baiklah. Kalau kamu memaksa untuk membaca Arabnya, silakan. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'alimuhu basyarun lisanun lazi yulhiduna ilaihi ajamiyu. Nah ini, jadi ada kata-kata ajam, ya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya. Ya, oke. Diajarkan oleh. Anda bisa baca teks Latin berarti, ya bagus. Nah sekarang sebagai pakar. Sebagai pakar, anu aja lah, baca huruf hijaya aja lah kalau kayak gitu. Kelasmu dari dulu kayak gitu terus, nggak anak kelas. Enggak, bukan gitu. Seorang pakar baca Quran kok kayak gitu modelnya. Kamu kok ini, Anda masih muda, tapi baca Quran kayak orang stroke. Memang yang tasdid tidak tasdid, yang dhammah tidak dhammah, yang fathah tidak fathah, matnya 2 ketukan jadi 1 ketukan. Ini Anda kena stroke atau apa? Baik, saya bisa jawab atau mau takut lagi nanti? Boleh. Kenapa umat muslim itu ketinggalan, tidak tahu Quran itu? Karena enggak apa-apa. Yang penting mereka usia 3 tahun sudah tahu original teks kitab mereka dan tidak mudah ditipu. Udah panik lagi kan? Enggak masalah. Sekarang masalahnya Anda usia sudah 47 tahun, sedikit lagi modar, tapi ternyata membaca kitabnya umat Islam aja nggak mampu. Tapi Anda pakar katanya. Sudah saya bilang, kalian tidak paham Quran karena habis waktunya cuman untuk belajar. Enggak apa-apa. Kami nggak ngerti artinya pun nggak apa-apa. Yang penting membaca kitab suci kami itu adalah sebuah pahala. Nggak masalah bagi kami. Kita gitu loh. Nggak masalah bagi kami. Yang sekarang yang jadi masalah itu muncul kakek-kakek mengaku pakar Quran tapi nggak bisa baca Quran, cuman bisa baca Latinnya. Sehingga muncul nampak kelihatan kali domanya tidak jelas, tanwinnya nggak jelas. Oke baik, sekarang kamu tampilin lah ayat Quran yang lain suka-suka kamu yang mana tampilin di layar biar kita enggak, bukan masalah mau Anda itu bisa baca Latin atau tidak. Yang pasti Anda itu tidak boleh ngaku pakar karena membacanya pun nggak bisa. Tidak menurut perspektif kamu. Saya ini sedang mendengarkan. Coba teman-teman dengarkan saudara Edis. Siapa yang bisa membaca Quran di sini? Coba angkat tangan teman-teman Muslim. Membaca Quran. Tunggu, sabar. Anda dengar. Siapa yang bisa bantu saya baca Quran di sini? Teman-teman. Bang Erwin bisa? Kan lomba baca Quran akhirnya. Kitab sucinya umat Islam begitu, bosku. Ini bukan Bible. Teman-teman Muslim ada yang bisa bantu saya baca Quran? Saya bisa bantu. Saya bisa bantu. Itu Pak Nur Peceng juga bisa. Oke, silakan Anda baca Quran. Saya ingin dengarkan. 1 kalimat. Kalau salah pasti saya tegur. Silakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Stop. Tahu nggak teman-teman apa keliruannya makhraj huruf daripada cara membaca yang dilakukan oleh saudari kita ini? Lah. Itu surah apa?
Al-Baqarah. Nah, coba diulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi tasdidnya di ujung baca tadi itu nggak jelas, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Harus tasdid. Huruf ya itu tasdid. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itu harus jelas itu. Ikhfa. Idgham mimiknya jelas. Iklabnya harus jelas. Nggak boleh keliru cara baca itu. Karena kenapa? Ada kajian tajwid, metode baca tulis Al-Quran. Itu baru pakar kalau ngerti sampai di sana. Iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tasdid. Iya. Itu loh, Edis. Nah, sekarang coba Anda baca tadi itu. Iya. Ayat kursi coba. Al-Baqarah ayat 255. Iya, jadi memang begini ya. Saya itu baca Quran itu bukan mau cari amal. Bukan mau cari benar tajwidnya. Oh, berarti Anda bukan pakar. Menurutmu memang bukan pakar. Nah, tidak terus menurut Anda ini apa? Pakar Al-Quran? Jelas dong. Loh, kalau pakar Al-Quran berarti Anda bisa baca. Loh, kalau cuma baca-baca doang, saya nggak perlu harus begitu. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Coba saya tanya sama Anda. Coba saya tanya sama Anda, Edis. Saya tanya. Coba Anda baca kolbun. Apa? Kolbun. Kolbun. Ya. Coba. Ya kolbun. Apa artinya? Kolbun artinya anjing. Yang Anda sedang bacakan itu hati, kolbun. Kalau kalbun itu baru anjing. Nah, itulah celakanya kalau Anda membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidahnya. Mampus. Kemudian Anda mengaku pakar. Jul. Gak bisa, Edis. Gak boleh. Ya, ini kamu panik ini kayaknya. Dari tadi kamu ngomong terus. Panik lagi. Kalau kamu ya udah, anggap saja Anda pagar, nggak masalah. Kembali kepada An-Nahl ayat 103. Jadi Anda nggak mampu membaca kecuali Latinnya, ya kan? Nah, sekarang masuk ke dalam intinya. Apa yang Anda ingin sampaikan di sana? Panik kan? Loh, kok panik pula? Dengar dulu. Anda nggak bisa baca Al-Quran, kok panik? Justru saya memaafkan Anda ini. Jul, kalau kamu tidak panik, kamu kasih saya bicara. Jangan begini Edis, kita simpulkan Edis, kamu dalam sisi membaca Quran kamu nggak sanggup. Memang bukan itu. Itu gugur sudah tuh, kau sebagai pakar. Pagar, yes. Pagar makan tembok, nggak apa-apa. Nah, sekarang karena kamu nggak sanggup di situ, saya maafkan. Sekarang pindah ke inti An-Nahl ayat 103. Yang panik siapa? Kamu atau saya? Nah, kan ngomong terus kan? Kamu macam perempuan memang dari dulu. Loh, harus digituin kamu. Sekarang yang panik kamu atau saya? Karena kamu panik kalau saya ngomong. Saya paniknya kenapa? Kira-kira? Ya, kamu ganggu terus kalau saya ngomong. Enggak, saya paniknya karena apa? Karena kamu nggak mampu membaca kitab saya sampai saya panik. Ya udah, nggak apa-apa, saya panik. Nah, sekarang pindah ke sesi kedua. Saya maafkan kekhilafanmu, ternyata kamu nggak bisa baca kitab saya. Sekarang pindah ke sesi kedua, masuk ke inti An-Nahl 103. Silakan. Kamu aja lah yang ngomong. Saya ngomong juga nanti kamu potong kok. Kok panik disuruh bahas inti daripada An-Nahl 103? Saya ngomong kamu potong, gimana mau ngomong? Ya, sekarang kita pindah ke sesi kedua. Aku maafkan ketidakpahamanmu terhadap original teks Quran. Sekarang masuk ke dalam An-Nahl 103 yang kamu maksud. Silakan. Kepada Muhammad di sini menurut ini. Silakan. Ya, apa dituduh? Kamu saya tanya, apa dituduhkan kepada Muhammad? Yang nuduh siapa? Orang-orang yang hidup di zaman Muhammad yang menjadi siapa itu Muhammad? Hidup sejaman dengan bukan orang seperti kamu dan saya. Oke, baik. Jadi kemudian Anda mengatakan orang-orang yang ada pada zaman itu menuduh Rasulullah belajar dari
penutur ajam. Kan begitu? Ajam. Kamu ngerti nggak apa itu orang ajam? Kok jadinya saya yang ditanya? Bukannya saya yang harus bertanya kepada Anda? Ngaji. Kamu itu ngertinya ngaji. Kalau bukannya yang pakar di sini Anda, bukan aku. Saya jelasin. Orang ajam itu artinya adalah orang asing. Nah, orang ini dia itu bisa berbahasa Arab tapi tidak lancar. Oh ya. Terus mempelajari Quran ini dari orang-orang ajam ini. Oke. Jadi menurut saudara, hal ini menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW diajarkan oleh orang asing gitu. Betul. Orang asing yang mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Betul. Nah, oke. Sekarang boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya apa bukti bahwa orang asing ini benar-benar mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW tentang Ibrahim? Silakan. Ya. Dengan adanya kosakata atau bahasa-bahasa ajam itu sendiri di dalam Al-Quran seperti Ibrahim. Ibrahim ini bukanlah lafadz atau kosakata bahasa Arab. Karena kalau kosakata bahasa Arab itu ada artinya dalam bahasa Arab. Oh gitu. Seperti misalnya Sudarmono itu bahasa Jawa, ada artinya dalam bahasa Jawa. Jatmiko itu bahasa Jawa, ada artinya dalam. Kalau Ibrahim ini bahasa Arab, apa artinya Ibrahim ini? Jadi semua nama di dalam bahasa yang Anda tahu ketika nyebut nama itu ada artinya gitu. Oh, orang-orang zaman dulu seperti itu, tidak seperti Ibrahim ini menurut Anda dari bahasa apa Ibrahim? Jadi sebenarnya naskah mentah Al-Quran itu tidak ada harokatnya, tidak ada kasroh. Ya, itu tahu. Yang saya tanya kepada saudara, nama Ibrahim ini dari bahasa apa? Ya, sebenarnya itu dari bahasa Ibrani ya, dari kata Abraham yang artinya bapak banyak bangsa. Oh hanya gitu. Jadi Abraham itu artinya banyak bapak gitu ya? Bapak banyak. Nah, jadi dulu namanya itu Abraham, yang diganti menjadi yang artinya bapak banyak bangsa. Nah, ya, makanya itu bukan ayah bapak yang dimuliakan, bukan. Jadi begini, dulu tidak ada harokatnya. Jadi itu bisa Ibrahim, bisa karena coba Anda buktikan itu yang Anda ceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW belajar dari orang asing tentang penyebutan nama Ibrahim itu tertulis di mana itu? Iya, dari klaim Al-Quran itu sendiri yang mengklaim enggak, Al-Quran ini kan disusun kemudian. Maksud saya sumber penulisan Al-Quran yang Anda maksud tertulis Abraham itu di mana? Iya, makanya kamu dengar tadi kan udah saya bilang naskah mentah Al-Quran itu kan tidak ada harokatnya. Jadi huruf bukan masalah Al-Quran. Al-Quran itu udah jelas tidak memiliki tanda baca. Oke. Yang jadi masalah sekarang ini adalah sumber Al-Quran yang Anda katakan munculnya nama Ibrahim itu disebabkan karena orang-orang terdahulu mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang sebuah kata yang artinya bapak sejumlah besar bangsa, kan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, itu tertulis di mana? Ya, misalnya ketika ini tertulis di mana Rasulullah belajar tentang Abraham. Di mana itu tertulis? Sudah dibilang gimana sih? Tertulis di mana? An-Nahl 103. Yang di An-Nahl itu tuduhan Anda bahwa ini indikasi Rasulullah belajar bahasa asing dari orang asing. Ya kan gitu. Nah sekarang untuk membenarkan tuduhan Anda dan tuduhan orang-orang yang menuduh Rasulullah, coba Anda tunjukkan itu tertulis di mana bahwa memang Rasulullah pernah belajar bahasa asing kepada orang asing. Itu di mana tertulis? Nggak ada remu. Orang lagi nggak jelasin. Usah. Kamu kalau ditanya apa sebagai pakar jawab dong. Di mana tertulis kitab apa namanya Rasulullah belajar pada orang asing? Udah dibilang Al-Quran An-Nahl 1.
Al-Quran itu An-Nahl itu yang menceritakan tentang tuduhan orang-orang yang ada pada zaman itu, yang mana dikatakan di situ dia diajari oleh Bal'am, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, sekarang coba tunjukkan di mana tertulis kitabnya, kitab apa yang Anda pelajari, di mana tuduhan ini bisa dikatakan sebuah tuduhan yang benar. Silakan. Oh, mohon maaf Bang Juma, mohon maaf Gurunda. Ya. Itu kok agak gerutuk-gerutuk ya suaranya Gurunda ini. Saya ya? Iya. Bukan saya kayaknya, Bang. Bukan ya? Ayo, Edis mungkin coba mute dulu, Dis. Mute dulu, Dis, biar ketahuan. Oh, Edis. Iya, itu tanda-tanda udah mau kabur itu biasanya. Keluar dulu Dis, baru masuk lagi. Karena ada juga info yang saya mau sampaikan ke ini. Ya, ulangi lagi kayak yang tadi. Keluar dulu, baru masuk lagi. Karena noise ini. Handsetnya dicabut aja Bang Abah. Handset dicabut, dimasukkan lagi. Enggak bisa katanya. Tetap gitu. Itu biasa pengaruh Zoom juga. Ya. Itu apa ya? Nanti kalau dia masuk bisa bagus lagi. Bang Juma, gini Bang Juma. Tadi itu Bu diminta dijadwalkan nanti lawan Josel, tapi Pendeta Jose juga mau nanti malam. Jadi biar dia duet aja sama Bu Uti kalau gitu. Bang Juma bisa ini mendampingi Josel untuk duet juga, karena mereka itu kan duet juga nantinya. Jose, bisa aja Bang, yang penting saya habis belajar dulu sama pakar ini, karena saya butuh ilmu dari dia gitu dulu. Nanti malam jam 8.20. Shalom Bang Juma. Jam 9. Oh iya. Ini dari kekristenan juga ini Bang Juma. Shalom Bang Juma. Iya, shalom. Bang Juma, aku boleh tanya ya? Apa itu? Menurut Bang Juma, Maria dan Yesus itu adalah sosok yang sama atau bukan? Maria dan Yesus merupakan sosok yang sama atau bukan? Menurut saya bukan. Satu perempuan, satu laki, satu ibu, satu anak. Beda lah. Enggak, maksudnya dalam perspektif Islam dan Kristen. Iya, sama-sama manusia. Bukan. Maksudnya dalam pandangan Islam, Maria Yesus itu sama enggak dengan Maryam dengan Nabi Isa gitu maksudnya ya. Betul Bang Juma. Nah, itu. Mungkin boleh kita tanya kepada ada pakar Al-Qur'an di sini. Enggak, aku bertanya ke Bang Juma. Iya, jadi begini ya. Pertama-tama begini. Kita dengarkan dulu. Iya, kita dengarkan dulu. Disimpan dulu ya pertanyaannya Pak Mr. Kita dengarkan dulu si pakar ini, pakar Lambo-Lambo. Ya, lanjut Bang. Lanjut. Iya, sebelum gini ya. Pertama-tama, kalau kita menganggap bahwa Isa itu bukan Yesus, maka Isa itu nanti akan menjadi sulit kesejarahannya. Gitu loh. Kalau itu tidak disamakan dengan Yesus, umat akan kesulitan mencari kesejarahan dari sosok Isa ini, di mana dia lahir, dia ini hidup di mana, orang mana. Nah, tapi kalau kita baca itu tentu ada perbedaan-perbedaannya. Misalnya, contohnya jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu, Bang. Kalau di Al-Qur'an kan bukan berbicara mengenai sejarah, karena bukan kitab sejarah. Yang kitab sejarah itu kitab Anda. Kalau saya tanya sejarah hidup Yesus usia 12 sampai 29 tahun lengkap nggak di kitab Anda? Tidak ada. Tapi buku sejarah gimana itu ceritanya? Iya, sejarah itu kan menceritakan apa yang mau diceritakan. Oh, ya sudahlah kalau begitu. Berarti kitab Anda yang tidak lengkap berarti ya. Ya, Bible tidak pernah mengklaim bahwa kalau begitu jangan Anda mengatakan Al-Qur'an tidak akan lengkap tentang Isa, sementara Yesus pun tidak lengkap di kitab Anda, kan malu Anda. Quran mengklaim bahwa itu kitab lengkap menjelaskan segala sesuatu. Nenekmu kiper, di mana Al-Qur'an menerangkan dia lengkap menceritakan Nabi Isa, di mana? Iya, di dalam An-Nahl 89 itu disebutkan. Coba Anda tunjukkan An-Nahl 89 apa yang dikatakan di situ An-Nahl 89. Ada cerita tentang Nabi Isa. Saya tampilkan ya An-Nahl 89 ya. Di sini disebutkan begini.
Dan kami turunkan kitab kepadamu. Terjemahan An-Nahl 89. Terjemahan An-Nahl 89 bukan Al-Quran. Bukan terjemahan. Ya, gitu dong. Baik, oke lah. Terjemahan An-Nahl 89 dikatakan begini. Ya, gitu. Dan kami turunkan kitab kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Di Quran, ya kalau Zulkifli dan kawan-kawan tentu tidak percaya Al-Quran, karena Al-Quran katanya tidak menjelaskan segala sesuatu. Tapi Quran sendiri mengatakan bahwa Quran ini menjelaskan segala sesuatu, walaupun kata Zulkifli tidak, gitu loh. Betul nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Ini Al-Quran di sini Anda bisa memahami bahwa segala sesuatu yang diceritakan ini terkait sejarah, betul? Segala sesuatu itu apa sih? Definisi segala sesuatu apa? Ya enggak, definisi segala sesuatu itu kan Anda harus melihat konteks daripada ayat ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda. Ini menjadi petunjuk. Apa petunjuk yang kemudian? Bukan tentang sejarah ini berbicara mengenai hukum-hukum. Keterangan tentang hukum-hukum halal dan haram. Pahala dan hukuman dan sebagainya. Bukan berbicara mengenai sejarah, bukan berbicara mengenai tentang geografi seseorang. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa Al-Quran harus menceraskan seperti itu, berarti Al-Quran ini Anda akan temukan di dalamnya Adam, anaknya, cucunya, sampai kepada manusia terakhir nanti. Kalau itu yang Anda pahami. Yang dikatakan Al-Quran di sini, likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin, artinya petunjuk yang terkait dengan hukum-hukum. Bukan tentang biografi orang, sorry. Iya, segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum halal haram, pahala dan hukuman dan yang dijelaskan, yang dimaksud di sini. Berarti mau diedit ayatnya? Bukan mau diedit. Yang Anda gunakan tadi itu kan terjemahan. Likulli syai' wa hudan, petunjuk. Petunjuk di sini warahmah. Ini adalah rahmat. Petunjuknya wa busyra lil muslimin, petunjuk bagi orang muslim berarti terkait dengan hukum-hukum, bukan terkait dengan biografi seseorang. Baik, likulli syai' itu apa artinya? Lah, kan bukan cuma dua kata itu, Bonyok. Kan di situ diterangkan wahudan, petunjuk, warahmah, wabusyra lil muslimin. Ya, panik kan. Kok jadi panik lagi? Saya menjelaskan kitab saya berdasarkan isi kandungan kitab saya. Kamu menjelaskan berdasarkan terjemahan. Oke lah, gini aja. Kalau kamu gentle, kita atur pakai waktu. Kalau kamu gentle. Apaan sih, Edis? Ya, membaca kitabku aja kamu nggak bisa. Nggak layak sebenarnya Anda itu dialog denganku. Nggak layak. Anda itu layaknya dialog dengan anak saya. Anak saya pun nggak layak sebenarnya. Anda membahas kitab saya, Anda nggak bisa baca. Gimana itu? Ini aja. Likulli syai Anda katakan semuanya. Berarti Al-Quran juga menceritakan tentang biografi Jokowi. Gitu. Oh, jelas harus. Karena di situlah sesatnya lu. Di situlah butanya kamu. Dia mengklaim segala sesuatu. Di situlah, ya udahlah ya. Berarti kamu nggak bisa diajak dialog secara baik-baik. Karena ilmu itu sempit. Bukan. Dalilnya mengatakan wahudan, petunjuk. Loh, wa itu apa sih? Definisi wa itu apa? Wa itu dah. Ini kata penghubung. Oke. Dia bisa nggak dengan yang sebelumnya? Bisa. Likulli syai' segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslim. Berarti terkait dengan wahudan, terkait dengan rahmat, terkait dengan wa busyra. Lalu terkait dengan siapa? Objek siapa? Lil muslimin. Kan begitu. Panik kan. Dan itu malah panik justru pula, Nyong. Nggak ada yang panik, Nyong. Ini bercerita tentang segala sesuatu yang menjadi petunjuk bagi orang-orang muslim. Kok jadinya Al-Quran itu menceritakan tentang buku biografi Isa, sedangkan kitabmu saja yang diceritakan menurut penelitian orang-orang yang entah siapa, dia menceritakan tentang biografi Yesus usia 12 tahun sampai 29 tahun. Kok kamu nuntut di Al-Quran harus ada biografi? Jadi gitu aja pesan saya sama kamu. Kalau kamu gentle,
atur pakai waktu. Enggak layak seorang Suma dialog sama kamu. Pakai rok. Kamu yang pakai lipstick. Pakai rok lah kamu lah. Lah, bukan begitu, Edis. Gini. Saya terangkan sama kamu, Edis. Apakah layak seorang yang waras menyiapkan waktu untuk berdialog sama orang gila? Dari tadi kamu ngobrol sama saya panjang lebar. Enggak dong, Edis. Enggak dong. Enggak, maaf Edis, maaf. Justru enggak dong. Kamu baru tanya sama enggak saya. Dong, Edis. Enggak dong. Masa iya ada Pak RT disiapkan waktu timer untuk dialog sama orang gila? Enggak dong, Edis. Jangan gitulah. Ya, Edis ya. Anda tadi membahas tentang An-Nahl 103. Ketika dibahas ternyata Anda hanya baca Latin. Lalu kemudian Anda saya minta, kemudian ada Dewa Penolong masuk bertanya kepada saya tentang Isa dan Maryam. Padahal tadi kita sedang menguji kepakaran Anda yang adalah pakar ngibul, yang menuduh tentang Rasulullah belajar kepada orang asing. Anda tidak bisa menunjukkan mana bukti bahwa dia belajar kepada orang asing. Ada enggak data-data itu? Oh, ada jelas. Mana coba tunjukkan, silakan. Ya, misalnya. Kok misalnya lagi? Woi, Anda itu pakar atau apa sih? Kok misalnya Anda dimintai bukti? Kok jadi misalnya? Kok gitu jadinya memberikan bukti? Anda harus kasih bukti yang absolut. Anda menuduh Rasulullah belajar pada orang asing. Tunjukkan siapa orang asingnya, siapa yang melihatnya, tertulis di kitab mana, kan begitu. Bukan saya yang menuduh itu, Lalu siapa yang menuduh itu? Orang-orang yang hidup sezaman dengan dia. Iya, nah sekarang Anda mengaminkan itu. Saatnya di zaman modern ini, zaman digital ini, Anda buktikan bahwa Rasulullah memang pernah belajar. Ini buktinya. Oh jelas, buktinya. Mana buktinya? Ini kan tuduhan. Orang yang membawa tuduhan harus membuktikan bukti-bukti itu mana? Ini kan tuduh, Anda kan menuduh. Orang ini mencuri ayam. Diceritakan di koran, mana buktinya kalau orang ini mencuri ayam? Mana? Boleh dijawab. Apa buktinya? Boleh dijawab. Apa buktinya? Boleh dijawab nggak? Iya, mana buktinya? Iya, boleh dijawab nggak? Mana buktinya? Misalnya. Nanti dijawab. Kan itu begitu. Mana buktinya bahwa tuduhan ini benar? Misalnya. Buktinya adalah didapatinya bahasa-bahasa ajam di dalam Quran. Loh, kok jadinya kayak begitu? Loh, kok jadinya kayak begitu? Kamu baca dulu makanya. Enggak, ini Al-Quran, bahasa Semitik, bahasa Abrahamaik. Kalau kemudian bahasanya itu ada kesamaan dengan bahasa-bahasa sebelumnya, kok jadi menjadi tuduhan? Kok jadi gila kayak begini kau? Sekarang coba kamu kasih bukti di luar daripada yang kau tunjukkan bahwa Al-Quran ada kata-kata asing di dalamnya. Yang lain dong, yang lain. Ini bisa dijawab nggak? Misalnya, coba. Ya, kamu panik. Misalnya, sebagai pakar kok diajarin gimana sih? Mana kepakaran Anda mana? Kepakaran Anda buktikan. Kepakaran Anda mana? Baru kamu ngadepin saya pakai waktu. Kepakaranmu mana? Selama kamu ngadepin saya pakai waktu babak belur, kamu habis saya bikin. Apanya yang babak belur? Yang saya tanya mana buktinya? Misalnya. Misalnya. Mana buktinya? Cuman modal besar suara doang kamu mah. Iya, kasih buktinya sekarang. Saya harus gini karena yang saya hadapi adalah orang yang mengaku pakar. Tapi ternyata kamu disaksikan ribuan orang membaca kitabku aja kamu tidak sanggup. Sekarang aku pakar. Kamu kan bisanya cuma ngaji, isinya kamu nggak tahu. Nah sekarang kamu bisa ngaji nggak? Untuk apa? Buat saya nggak ada gunanya. Untuk memahami Quran, pintunya harus kau tahu dulu. Oh, nggak ada. Oh, nggak bisa dong. Buktinya kamu babak belur sekarang. Mana tunjukkan bukti bahwa Al-Quran itu dipelajari Rasulullah dari orang asing. Mana? An-Nahl 103. 103 itu tuduhan. Itu tuduhan orang-orang. Dan tidak ada bukti bahwa dia belajar kepada orang-orang. Sekarang kamu mampu memberi bukti enggak? Mampu. Ah, coba silakan kasih bukti. Silakan kasih bukti. Masalahnya kamu potong terus. Silakan kasih bukti. Masalahnya kamu potong terus. Jangan katakan misalnya. Kamu potong buktinya mana? Masalahnya kamu potong terus. Bukti.
Kamu mau kasih bukti atau tidak? Rokim itu bukti salah satunya. Roki apa? Rokim. Apa itu rokim? Ya kan kamu nggak tahu. Enggak, saya tanya kepada pakar. Rokim itu apa? Rokim itu ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 9. Oke, jadi cuman kata rokim aja. Cuman kata rokim aja. Banyak. Dari kata rokim itu kemudian Rasulullah menceritakan tentang Nabi Ibrahim gitu. Oh banyak. Oke, rokim apa lagi? Al-Ab. Al-Af. Oke. Al-Af, rokim apa lagi? Dalam surat Abasa. Ya, terus apa lagi? Tut. Ya, terus apa lagi? Oh banyak, saya sebutkan satu-satu. Kok banyak? Banyak apa? Baru 3. Baru 3. Satu-satu aja dibahas dulu. Enggak, baru 3. Al-Quran itu 6.000 ayat lebih loh. Bukan kata loh. Al-Hawaya. Al-Hawaya. Terus apa lagi? Apa lagi? Nama-nama nabi-nabi. Nah justru itu yang ditanya. Dari mana Rasulullah tahu ini tentang nama-nama nabi? Dia dari orang Ajam. Orang Ajam. Mana buktinya? Orang Quraisy mana tahu? Iya, mana buktinya Rasulullah belajar kepada orang Ajam ini tentang Ibrahim? Mana buktinya? An-Nahl 103 udah dibilang. Loh, nenekmu kiper. Ini An-Najm 103 An-Nahl 103 membahas tentang tuduhan orang-orang. Sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang asing kepada Rasulullah. Kan begitu dalilnya. Apa jawaban Quran? Ya kan? Iya, jawaban Quran apa? Ya kan? Iya, jawaban Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Iya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu jawaban Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak diajarkan oleh orang Ajam. Diajarkan oleh Rohul Kudus. Itu jawaban Al-Quran. Bukan itu jawaban Quran. Nah, kalau Anda mengatakan Al-Quran diajarkan oleh orang Ajam, orang asing, saya tanya kepada Anda, buktikan Rasulullah Muhammad SAW belajar tentang sejarah Ibrahim dari orang Ajam ini. Mana buktinya? Udah jelas di situ disebutkan. Ada seorang bernama Yasar, satu lagi bernama Jabbar. Mereka berdua membaca Taurat. Rasulullah seringkali duduk bersama mereka. Hal itu membuat orang berpikir bahwa Muhammad duduk bersama-sama mereka untuk belajar mereka. Itu di dalam belajar apa? Ibnu Jarir. Hah? Oh, berapa tahun Rasulullah belajar sama mereka tentang Al-Quran, isi Quran? Kamu nanya berapa tahunnya? Loh, ini Al-Quran 6.600 ayat dan ditemukan oleh ilmuwan kebenarannya hari ini. Saya ingin tahu berapa tahun Rasulullah belajar kepada orang asing ini. 6.600 orang ayat diulang-ulang aja kok, ulang-ulang terus itu terus kok. Dasar kunyuk. Saya tanya samamu, berapa tahun Rasulullah belajar ke orang asing? Tidak disebutkan berapa tahunnya. Oh, nggak disebutkan. Oh, jadi kau ketampar di situ. Kenapa ketampar? Memang nyata. Anda mengatakan dia belajar kepada orang asing. Iya. Berapa hari? Tidak disebutkan berapa harinya. Berapa jam? Nggak disebutkan. Berarti menurut Anda Al-Quran ini seutuhnya belajar ke orang asing? Tidak semua. Lalu selebihnya dari mana? Ya, perkataan Muhammad. Oh, yang mana contohnya perkataan Muhammad? Yang mana contohnya? Kan disebutkan bahwa Quran itu sesungguhnya adalah perkataan Rasul yang mulia. Oh, itu tuduhan lagi? Kok tuduhan lagi? Memang Quran. Lalu dari mana Anda bisa tahu itu? Lu kan ayat Quran kan ngomong Quran. Oh, itu kan tuduhan. Tuduhan sih. Di mana diterangkan itu bahwa Al-Quran itu perkataan Muhammad? Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Iya, di mana? Google-mu nggak mampu nunjukkan. Loh, masa kamu biasa ngaji kok nggak tahu? Lah, justru yang pakar ini saya atau Anda? Google-nya kenapa rupanya? Lalu kamu bilang saya nggak pakar. Lah, buktinya Anda masih ngaku pakar kan? Kamu kan ngomong saya bukan pakar. Anda tidak tertolong oleh Google Anda. Ya kan? Bilang aja. Kalau tadi kan langsung ini
An-Nahl ayat Baik, ini. coba baik. An-Najm ayat ini. Kan Coba gitu. bukakan Quran surat Al-Haqqah Coba. ayat 40. Ayat berapa? Al-Haqqah 40. Al-Haqqah 40. Oh iya. Jadi Anda belajar Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu hanya ayat 40 itu. Capek ngomong sama kamu. Enggak, saya tanya sama kamu cuma ayat 40 itu kamu belajar Al-Quran di surah Al-Haqq itu. Udah, kamu tidur aja, kalau udah berani kabari saya. Kok jadi emosi? Bukan Yang aku tanya, apakah kamu ngapain? itu belajarnya surah Al-Haqq itu hanya sampai ayat 40 atau 40 aja? Ngapain saya emosi sama kayak kamu? Kalau kamu udah punya nyali, kabari saya. Kan ditanya, kan aku tanya samamu, apakah kamu belajar cuman ayat 40 di surah Al-Haqq itu? Dari Al-Fatihah sampai Anas itu tidak ada satu titik, satu koma yang luput dari pembahasan Terjemahannya. Oh jelas dong, ngapain kita Arab-Arabnya? Orang udah Quran diterjemahin kok. Berarti yang kamu pelajari bukan Al-Quran. Loh. Ya. Emang Quran itu nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia? Terjemahan itu untuk manula, orang-orang awam yang baru masuk Islam. Kamu bisa bahasa Arab? Saya nggak bisa bahasa Arab. Ya udah, kalau kamu nggak bisa juga ya tetap aja butuh terjemahan. Ya enggak, beda bahasa Arab dengan bahasa Quran, beda. Oh jadi Quran bukan bahasa Arab? Bahasa Arab Al-Quran itu, tapi kalau yang dikatakan Anda bisa bahasa Arab dengan bahasa Quran itu beda. Emang lu pikir bahasa Arab itu tidak mengalami perubahan-perubahan? Memang lu pikir bahasa Arab itu tidak ada bahasa gaulnya? Kamu itu kalau udah berani kabari saya pakai waktu. Nenekmu kiper. Sekarang Al-Haqq itu kamu hanya tahu satu ayat itu. Innahu la. Kamu baca itu lanjutannya itu. Lah itu tidak pakai harakat, Edis. Di situ tidak pakai ketukan. Innahu lakadalu rasulin karim. Gitu cara bacanya baru benar. Apa artinya? Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu. Nggak ada Rasul yang mulia. Nggak ada wahyu di situ. Nggak ada. Loh, jadi apa tuh? Jadi apa? Kita terjemahin satu-satu. Innahu, sesungguhnya. Oke, sesungguhnya dia. Innahu, dia di situ, hu di situ merujuk kepada Quran, betul nggak? Ya. Oke. La qaulu, perkataan. La qaulu, perkataan. Oke. Rasul, utusan. Ya, utusan. Terus? Ya. Terus? La qaulu rasul karim. Terus apa masalahnya? Oke, jadi kalau diterjemahin satu-satu, sesungguhnya dia itu perkataan Rasul yang mulia, betul nggak? Utusan yang mulia. Betul. Ya udah. Betul. Mana wahyunya? Terus apa masalahnya? Mana wahyunya? Nah, kamu pikir katanya tuduhannya orang ajam? Lama. Enggak, ini perkataan Rasul. Enggak, saya samamu. Ini perkataan Rasul atau perkataan orang ajam? Udah dibilang kan, kamu tanya sama saya. Selebihnya dari mana? Saya bilang selebihnya perkataan Rasul. Menurut apa? Menurut itu. Iya. Nah, ya. Jadi bukan perkataan sahabat. Di sini kamu bilang ada wahyu, sementara di dalam aslinya nggak ada wahyu. Perkataan. Oh gitu. Kaulu perkataan. Jadi Quran itu perkataan Rasul. Jadi bukan perkataan sahabat ini. Jadi ini bukan perkataan sahabat, tapi perkataan Rasulullah. Kalau pendapat para sahabat ada, misalnya ketika menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, itu pendapat pendapat Umar bin Khattab yang disepakati oleh Allah. Oh gitu. Kamu? Ya, atau ayat hijab, itu juga pendapat Umar bin Khattab. Kan pendapatnya Umar bin Khattab lah ya. Makanya kalau kamu baca bukunya Sumanto Al-Qurtubi yang berjudul Lubang. Iya, itu makanya aku tanya tadi. Jadi, apakah kamu hanya mengetahui ayat 40 dari surah ini? Sudah saya bilang sama kamu, saya itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu tidak ada satu titik, satu koma yang tidak. Berarti kamu baca juga ayat 43 dong ya?
Wow, udah dibilang dari Al-Fatihah sampai Anas. Kok masih nanya Nah, lagi? ayat 43 itu mengatakan apa? Apa di situ dikatakan apa? Lah, katanya sudah baca. Kok jadi tanya ke saya? Gini aja, kamu siapin waktu. Lagi. Kamu berani. Kalau kamu udah berani, kamu Google lagi enggak? Baca dulu dong. Enggak, katanya belajar. Enggak, saya mau pergi. Baca dulu dong. Ayat 43 katanya belajar. Siapin waktu, kita head to head. Berdua. Katanya belajar. Buktikan dong kalau benar-benar kamu itu belajar. Itu kalau kamu laki. Oke, selamat sore. Kabur. Jadi teman-teman, edis ini kita sudah buktikan kalau diikuti maunya sebagai pakar, ya itu akan menjadi semakin menjadi-jadi. Kalau dalam surah Al-Haqqah itu kan jelas, ya kalau dia terjemahkan sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan protesnya dia terhadap Al-Quran, ya memang bisa jadi apa yang dikatakan itu orang yang tidak memahami Quran akan mengiyakan, karena secara data kalau kita mengkaji terjemahannya, innahu sesungguhnya dia, ya laqaulu benar perkataan atau sungguh-sungguh perkataan rasulin, rasul karim yang mulia. Berarti Al-Quran itu benar-benar perkataan dari Rasulullah Muhammad SAW. Berarti bukan karangan pengarang-pengarang puisi pada masa itu, bukan karangan para orang asing, tapi perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari mana Rasulullah SAW itu mendapatkan perkataan yang benar ini? Innahu laqaulu rasulin karim. Dari mana Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu atau perkataan ini? Dari mana? Dijawab sendiri oleh Al-Quran. Tanzilum mir rabbil alamin. Itu makanya aku tanya sama Edis, apakah kamu Al-Haqqah ini kamu hanya tahu ayat 40? Katanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas dia belajar. Tapi faktanya disuruh tunjuk ayat 43 kabur. Ayat 43 itu menerangkan tentang perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah, di mana itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Tanzilum mir rabbil alamin. Dia, Al-Quran itu adalah wahyu yang dinuzulkan dari Tuhan semesta alam. Jadi Allah menuzulkan ayat suci Al-Quran, lalu kemudian sampai kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah menyampaikan itu. Berarti benar Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan perkataan sahabat, bukan perkataan tabi'in, bukan perkataan tabi'in, bukan perkataan imam masjid, bukan perkataan guru-guru di pesantren, dan bukan siapapun, tetapi itu benar-benar perkataan Rasulullah Muhammad SAW yang dinuzulkan oleh Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Nah, si pagar makan temboknya tadi itu kabur. Itulah ya, kawan-kawan. Jadi kita sudah buktikan bahwa Edis itu tidak layak kemudian untuk diajak dialog serius. Kalau untuk dibuktikan kesesatannya dia menggali isi terjemahan Al-Quran, boleh saja. Tapi kalau kita harus siapkan waktu untuk dialog head to head dengan dia, aduh, nggak nyambung. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Di sini udah mau maghrib. Kalau ada misalnya yang ingin berdialog habis maghrib, mari kita lanjut. Insya Allah kalau saya tidak ada kegiatan, saya akan ikut nimbrung. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, para guru yang ada di sini, teman-teman, sahabat-sahabat, ucapan terima kasih banyak atas kesediaan antum semua untuk mengisi Zoom MMC ini. Ini adalah sebuah kehormatan yang sangat-sangat tidak ternilai dengan apapun bagi saya. Anda sangat luar biasa, ya. Dan juga kepada netizen di luar sana, baik di channel-channel yang berafiliasi dengan MMCI atau yang berafiliasi dengan Zoom Islam manapun. Terima kasih banyak atas apa yang telah antum semua berikan kepada kami sebagai kristologi dan juga menara siar. Kami tak bisa memberikan apa-apa kecuali ucapan terima kasih dan doa yang senantiasa teriring sebagai satu badan
sebagai satu tubuh kita ya dalam Islam, bahwa sesama muslim kita harus mendoakan yang baik-baik. Saya kira begitu para sahabat. Salam tauhid, salam satu akidah. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juma untuk waktunya ya pada sama-sama sore hari ini ya. Ini berhubung di tempat kita sama ya Bang Juma, udah mau masuk maghrib. Silakan buat saudara-saudara yang lain, silakan ngobrol satu sama lain, karena ini kan kawan-kawan kita dari kekristenan udah nggak ada ini, tapi insya Allah mungkin sebentar ya, jam 8.20 jam 9 ya, jam 9 kita akan adakan ini. Aduh, Satria Injil masuk, nggak apa-apa ya, diajak dialog aja Satria Injilnya. Itu dialog aja dulu, karena ini di tempat saya udah masuk maghrib, waktu saya sama dengan Bang Juma ya. Silakan kawan-kawan yang lain, silakan ya.